50 juta Bapak Ibu. Ya. Tapi kembali lagi ternyata putra putrinya Mbah Marijan dan istri itu sama kayak Mbah Marijan. Justru waktu rame banyak wartawan, batiknya dikeluarkan oleh anaknya Mas Asih namanya, kemudian dibakar pakai korek. Ini loh kebakar. Kalau saya tak jual. Iya. Dan itu humble-nya seorang Mbah Marijan Bapak Ibu. Nah yang paling unik dulu Bapak Ibu, saya kalau ke rumahnya Mbah Marijan bareng teman-teman Mapala itu Bapak Ibu, apalagi kalau ada artis mau datang nih, biasanya itu anaknya Mbah Marijan yang putri namanya Mbok Panut. Mbok Panut ini WA ke salah satu pengurus sekber. Sekber ini sekretariat bersama Mapala se-DIY. Le, mainnya ke tempat Simbah. Wah itu udah kode, berarti banyak makanan nanti malam atau nanti sore. Kita berangkat ke sana, nyampe sana kita yang prepare tiker apa semua itu, bantuin bersih-bersih dan sebagainya. Itu terus nanti setelah itu tamu datang, kita ikut bantuin apalah gitu, pura-pura sibuk sana kemari gitu. Iya, nanti begitu beliau pulang, tamunya pulang, baru kita makan bersama. Karena apa? Karena kalau nggak ngundang teman-teman saya bermakanan itu akan mubazir. Iya, nggak kemakan malah, karena bawaannya pasti banyak banget. Ya, jadi teman-teman Mapala datang, itu dibagi ke tetangga itu pasti nggak habis. Makanya teman-teman Mapala diundang. Cuma ada satu syaratnya. Jadi jangan sampai Mbah Marijan duduk kanan kirinya itu mahasiswi. Iya. Kalau kanan kirinya mahasiswi Bu, kita kedap, tahu-tahu itu suara dumrang, dumrang. Mbak Putri ngamuk. Betul, walaupun udah sepuh, tapi cemburunya minta ampun. Ya, misal nggak ada tamu kita main ke sana, kemudian kita ke dapur, Mbak Putri ada kopi enggak? Beli sendiri sana. Wah kita udah feeling, mesti di depan Mbak Marijan duduknya sama cewek ini. Kita ke depan, pantas sih, jangan deket-deket Mbak Marijan, nanti kita nggak bisa ngopi gratis. Ya, dan memang Bapak Ibu beliau nggak cuma Mbah Marijan, banyak di bawah orang bilang wah Mbah Marijan menantang Gunung Merapi dan sebagainya. Saya pastikan tidak Bapak Ibu. Beliau itu masih punya keyakinan, beliau kan ditugaskan oleh Keraton Jogja karena beliau abdi dalam yang sebagai pemimpin upacara atau yang bersih-bersih Gunung Merapi. Ya. Jadi beliau merasa kalau kita ajak turun waktu erupsi, Mbah ayo kita turun Mbah. Orang ya, aku tugasnya di sini. Terus kalau Mbah nanti kalau wedus gembel, kita nyebutnya wedus gembel Pak, awan panas. Kalau wedus gembel turun gimana? Paling lah yo mati, wong saya udah tua. Itu nggak cuma Mbah Marijan, banyak tetangga-tetangga Mbah Marijan yang sepuh-sepuh seperti itu. Makanya banyak korban rata-rata udah sepuh. Pertama sulit sekali kita mengevakuasi Bapak Ibu. Jadi misal ada yang contohnya nyun sewu, tetangga yang Mbah Marijan yang sudah tiduran di tempat tidur, kita ungsikan ya sama anak cucunya ikut ngungsikan, kita angkat dia mah pegangan tempat tidur. Ustole di sini aja. Nanti di pengungsian malah saya ngerepoti petugas pengungsian, malah ngomongnya kayak gitu Pak. Iya. Ya makanya banyak sekali korban yang udah sepuh Bapak Ibu. Selain itu juga tentunya korbannya ada hewan ternak, karena daerahnya Mbah Marijan itu Kali Adem itu kebanyakan punya hewan ternak itu sapi ya, sapi perah dulu banyak sapi perah sebelum 2010. Tapi setelah 2010 ganti piara sapi besi. Iya, jeep tadi Pak. Nah, jadi tadi beberapa teman driver itu dulu pencari kayu bakar, pencari rumput, sekarang udah jadi juragan Pak. Ya juragan jeep. Dan siapakah pengganti Mbah Marijan? Ya. Jadi waktu Mbah Marijan sudah dipasang bukan meninggal dunia, Bapak Ibu, ada salah seorang tetangga Mbah Marijan yang dia di TV One waktu itu dia akan jadi pengganti Mbah Marijan. Tandanya apa? Karena dia selamat dari wedus gembel. Iya. Dan kakinya kan luka Bapak Ibu. Dia kakinya terluka kayak kebakar gitu, kebakar. Dia alasannya waktu diwawancara Bapak Ibu di TV One itu bilangnya dia selamat karena pakai mukena istrinya. Tapi karena dia tinggi kan kakinya kelihatan itu kebakar kakinya. Wah, yang percaya wah ini berarti mukenanya sakti kan gitu Pak. Padahal kami pastikan yang teman-teman tim SAR kita pastikan temukan beliau itu di dalam lemari. Dia masuk ke dalam lemari di rumahnya, lemari kayu zaman dulu kan tebel banget Pak. Masuk ke dalam lemari, begitu kita temukan, itu lemarinya kita buka, dia mungkin panik langsung keluar. Padahal di luar kan masih banyak abu yang panas. Wong kita pakai sepatu boot aja masih pakai kayu Pak. Kita taruh kayu baru makan gitu. Dan nanti pulang
besok berangkat lagi kita ganti boot, biasanya seperti itu. Oke. Cuma saya biasanya kalau ikut evakuasi Bapak Ibu, begitu nyampe atas suruh turun suruh turun untuk ini Pak, di dapur umum. Salah nggaknya masih di dapur umum. Oke, karena saya punya background pernah kerja di masak. Cuma kalau di Jogja alhamdulillah kalau dapur umum sudah ada TNI, kemudian relawan dari teman-teman hotel Bapak Ibu, teman-teman hotel, restoran. Waktu 2010 saya di UPN itu ada pengungsi kurang lebih 3.500. Saya telepon beberapa teman-teman hotel untuk ngirim relawan tukang masak, dia datang juga Pak. Akhirnya kita bikin shift, dalam sehari kita bikin shift 4 shift untuk nyiapin makan pagi, makan siang, makan malam, dan prepare yang lain. Kita bikin 4 shift. Tapi kalau nasi Pak, ternyata itu walaupun kita chef itu ternyata sulit ya Pak, bikin nasi untuk 3.000 orang. Jadi kita pasrahkan ke Pak TNI. TNI itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Bikin nasi banyak itu matang Pak. Kita coba awal hari pertama, kedua itu hari pertama malam hari kita bikin nasi sampai kita ajak teman-teman pos yang punya rice cooker di bawah. Wah, jadi rice cooker berjejer karena kita masak pakai kuali besar itu, ada yang matang, ada yang enggak, dan sebagainya. Ya, akhirnya kita minta ke TNI Madiun untuk mohon untuk dikirim TNI untuk dapur umum, hanya diberikan 12 orang tapi 2 shift. Wah, tenaganya luar biasa TNI. Iya, 6 orang 12 orang itu cuma 2 shift. Jadi nanti yang 6 orang saya pikir masak nasi, mereka istirahat gitu kan Pak. Ternyata enggak. Jadi 6 orang ini masak nasi, setelah selesai masak nasi dia naik ke atas. Nanti turun lagi ada 6 orang lagi. Kayak gitu. Ini istirahatnya kapan Pak? Luar biasa memang. Nah, mungkin itu sedikit tentang cerita di Merapi. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan kanan kirinya, di situ dulu kan banyak penduduk ya Bapak Ibu. Itu sekarang sudah dipindahkan, yaitu ke hunian tetap namanya, Humtap. Humtap yang disediakan oleh pihak DIY, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan juga Pak Sultan menyediakan satu kampung, dibangunkan rumah beserta isinya dengan perabotnya Bapak Ibu. Dengan perjanjian rumah yang sudah terkena tidak boleh untuk tempat tinggal, dibikin lagi untuk ternak boleh, untuk kebun boleh. Nah, kalau yang melanggar, yang masih ngeyel kan ada 1-2 Pak, yang tetap bikin lagi rumah di atas, tinggal di atas, hak di hunian tetapnya dicabut. Ya, tuh. Dan sekarang yang pengganti Mbah Marijan lah putra beliau, karena yang anak pertamanya perempuan itu Bu Panut, nah adiknya Mas Asih namanya. Nah, kalau sekarang pejabat ataupun artis mau ketemu Mas Asih itu setelah jam 4 sore, karena beliau PNS di Sleman, di Pemda Sleman, kan pulangnya jam 4 sore Pak, atau Sabtu Minggu. Ya, itu dulu mungkin Bapak Ibu, sebentar lagi kita sampai di Resto Timbul Rosok. Terima kasih, mantap.